Oke, halo teman-teman. Hari ini aku bakal bahas tentang function and procedure. Mungkin kita bakal bahas tentang function aja karena ini sebenarnya semuanya tuh ruang lingkupnya itu function. Oke. Pertama, kita bahas apa itu function. Function itu sekelompok statement yang digabung untuk melakukan suatu tindakan atau aksi. Jadi dia merupakan subprogram atau bisa kita sebut submodul yang bisa kita gunakan kembali di dalam program itu sendiri maupun program lainnya. Jadi itu seorang programmer atau developer itu bisa pakai function itu berkali-kali. Jadi kita nggak ngoding terus-terusan untuk bikin fungsi yang sama. Itu bakalan capek banget gitu. Dari pengalaman aku juga pakai beberapa function kayak bikin function sendiri tentang kayak uppercase, lowercase gitu untuk bikin password segala macam, ngecek password segala macam itu pakai yang namanya function, pakai submodul. Jadi aku nggak bikin codingan itu berkali-kali dalam beberapa project. Jadi aku bikin satu kali codingan aja. Itu kelebihan dari function. Jadi kita bisa memudahkan juga kita untuk memecah kode program jadi tugas-tugas kecil juga. Itu salah satu kayak kelebihannya lah. Oke. Ya ini aku bakal bahas strukturnya. Pertama int nama fungsi, lalu parameternya, lalu statementnya. Ini tuh tipe data yang akan kita return, kita kembalikan. Kalau di sini dalam PPT ini function itu selalu kembalikan data. Tapi sebenarnya kalau mau dibilang function dan prosedur itu merupakan satu function. Tetap namanya function, nggak ada yang namanya prosedur. Mungkin beberapa orang nyebutnya prosedur boleh, nyebutnya function boleh. Tapi aku lebih prefer nyebut itu sebagai sebuah function. Mau dia punya return value ataupun nggak punya return value, kayak kita pakai void, itu tetap sebuah function. Oke. Selanjutnya tipe data parameter. Tempat kita bakal nge-pass atau nge-call sebuah value. Oke. Selanjutnya prosedur. Prosedur itu merupakan fungsi yang tidak punya nilai balikan. Itu yang aku sebut kayak void gitu. Selanjutnya dia itu gak punya return value. Biasanya langsung ngeprint gitu. Ngeprint aja gitu. Function vs prosedur. Ya dia gak return value. Biasanya prosedur itu langsung ngeprint. Kalau function itu bakal return dan dipanggil ulang. Kurang lebih kayak gitu. Lalu contoh function and procedure di sini dikasih codingan iostream using namespace std. Int tambah ini selalu kalau sub fungsi atau sub modul itu selalu berada di paling atas. Kenapa berada paling atas? Karena dia harus dikenali dulu sebelum masuk ke int main supaya int main ini tidak bingung kenapa ada tampil bilangan bil 1 bil 2, kenapa ada si out tambah bil 1 bil 2. Nanti si modul utama bakal bingung kalau ini ditaruh di bawah. Oke, jadi harus ditaruh di atas. Nanti aku bakal bikin codingannya. Gimana caranya kita bisa taruh submodul itu di bawah. Itu mungkin sesuatu yang baru sih. Ya karena banyak developer jarang pakai juga. Oke, ini latihan. Ini pas ini kita kirimkan value gitu. Kayak misalnya tambah 10 20. Ini kan masuknya INTA, INTB. Ini masuknya secara berurutan. Yang penting tipe datanya sama. Tipe data yang dikirimkan itu sama. Semisal kalau di sini nih aku ngepas value-nya float, tapi di sini aku integer. Misal 10,5. Ya bakal kebaca cuma 10 karena di sini integer gitu. Ya, gitu aja. Lalu aku bakal bahas variabel global vs variabel lokal. Variabel global itu variabel yang bisa diakses semua fungsi. Jadi semua fungsi baik dia submodul atau modul utama itu kenal yang namanya variabel global. Ditaruh paling atas. Biasanya itu di bawah using namespace std. Ingat aja itu. Kalau variabel lokal itu variabel yang hanya dikenali oleh satu modul aja gitu. Pass by value and pass by reference. Keduanya punya cara untuk memberikan nilai pada parameter. Kalau pass by value itu kita kasih nilainya secara langsung. Kalau pass by reference itu kita kasih alamat memori pada sebuah parameter. Jadi sebuah fungsi itu bebas mau memanipulasi datanya seperti apa, itu bebas karena dia punya hak akses. Kayak kita memberikan sebuah alamat, itu kita kasih
secara tidak langsung kita memberikan hak akses pada sebuah variabel. Gitu aja. Oke, ini pass by value. Kayak aku bilang tadi, bisa disebut juga call by value. Itu benar juga. Selanjutnya, pass by reference itu kita ngirim alamatnya dan angka. Ini kita kirim uh, apa dah? Alamat dari angka. Kayak gini. Kita kirimkan. Oke. Mungkin aku bakal langsung masuk ke codingannya. Sebentar. Aku bakal langsung masuk ke codingan di sini sebentar ya. Oke, di 7 sepertinya. Oke. Ini dalam C++ mungkin bakal jadi kayak gini. Ya. Untuk ini yang namanya variabel global. Kalau yang ini void tidak melakukan return. Ini contoh fungsinya. Lalu ini yang panggil fungsi tampil. Nih, sama. Yang tadi aku mau jelasin, kalau semisal kita taruh ini semua fungsinya di bawah, kan? Ctrl X. Kita taruh nih di bawah, itu bakal error. Percaya atau enggak, itu bakal error. Tuh error. Dia bakal error. Ini aku nggak clear terminal aku ya, aku close. Sorry. Cara kita mau tuliskan ini supaya nggak error, tapi kita pengen submodulnya di bawah, simple sebenarnya. Kita tinggal tambahkan yang namanya prototype function. Misalnya ini void tampil nih, void tampil kita masukin aja gini. Kita copy headingnya, lalu titik koma, supaya dia kenal dulu. Yang di atas itu kenal dulu, supaya si int main itu nggak bingung kenapa tiba-tiba masuk gitu. Jadi kalau dia di atas kan dia nggak kenal yang namanya tampil A, B, si out tambah A, B. Kan dia nggak kenal. Karena kan kalau dalam bahasa C, sebuah compiler mengcompile sebuah program itu dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Ingat, itu penting banget. Kayak gini bakal nggak error lagi. Lihat. Tuh, jalan. Keluar outputnya. Mungkin untuk yang pointer, sebentar ya. Call by reference itu kita mengirimkan alamatnya. Kita kirim alamatnya. Semisal alamat dari angka 9 nih, aku kirimin ke sini. Kan? Dia jadi num. Alamat dari num sama dengan alamat dari num. Isi dari sebentar ya. Kali underscore 2 angka, kita kirim alamat dari angka. Masuk ke int bintang num. Kan? Jadi isi dari num sama dengan isi dari num dikali 2. Oke? Jadi 9 dikali 2. Otomatis dia bakal ngubah nilai dari variabel angka jadi 18. Jadi dia bakal cetak fungsinya, yaitu isi variabel angka itu 18. Ini yang namanya pass by reference, atau kita mengirimkan alamat dari sebuah variabel untuk dimanipulasi datanya di sebuah submodul. Ini pakai konsep pointer. Jadi mungkin untuk gitu aja untuk pembahasan materi UAS kali ini. Kalau ada pertanyaan bisa DM ke IG aku @ivandanathanelk. Gak ada huruf besar, gak ada underscore apa. Jadi ya gitu aja. Oke.